Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Dan kali ini kita akan membahas contoh soal SKB CPNS bidang keperawatan terbaru beserta pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk teman sejawat yang membutuhkan dan semoga semua lolos dengan nilai yang memuaskan. Jangan lupa untuk share informasi ini ke teman sejawat lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Seorang pasien korban kecelakaan tunggal datang ke IGD dengan GCS E2, V2, dan M3. Pasien tersebut masuk ke dalam kesadaran, A. Kompos mentis, B. apatis, C. delirium, D. somnolen, atau E. stupor. Untuk menjawab pertanyaan pertama ini, sebelumnya kita jumlahkan GCS pasien terlebih dahulu. Di sini sudah tertera E2, V2, dan M3. Untuk jumlahnya yaitu 7. Jika kita jumlahkan, selanjutnya kita klik satu persatu. Untuk kompos simetris ini, nilai GCS-nya yaitu rentan 14 sampai dengan 15. Sedangkan apatis, nilai GCS-nya yaitu 12 sampai dengan 13. Delirium, nilai GCS-nya yaitu 7 sampai dengan 9. Somnolen ini nilai GCS-nya yaitu 10 sampai dengan 11. Dan untuk stupor, nilainya yaitu 4 sampai dengan 6. Jadi jika hasil GCS pasien tersebut 7, pasien tersebut masuk ke dalam kesadaran. Dan jawabannya yaitu C. delirium, karena delirium nilai GCS-nya yaitu 7 sampai dengan 9. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Untuk memindahkan pasien yang mengalami cedera medula spinalis, maka paling sedikit kita memerlukan berapa orang? A. 3 orang, B. 4 orang, C. 6 orang, D. 2 orang, atau E. 8 orang. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih cedera medula spinalis ini. Cedera medula spinalis ini merupakan kerusakan pada bagian sumsum tulang belakang atau saraf di ujung kanal tulang. Cedera sumsum tulang belakang traumatik dapat terjadi karena pukulan atau potongan tiba-tiba pada tulang belakang. Jadi sebaiknya untuk memindahkan pasien dengan kasus ini minimal 4 orang. Untuk jawaban yang tepat yaitu B, 4 orang. Selanjutnya soal nomor 3. Ruang perawatan yang digunakan untuk merawat pasien gondongan yang disebabkan oleh infeksi dari golongan paramyxovirus adalah A. Ruang isolasi, B. Bangsal biasa, C. Isolasi tekanan positif, D. Isolasi tekanan negatif, atau E. Intermediate care unit. Jadi untuk virus ini dapat menyebar melalui droplet, yaitu percikan air liur dan lendir yang keluar dari mulut dan hidung penderitanya. Virus ini akan masuk dan menetap, berkembang biak, serta menyebabkan peradangan, juga pembengkakan pada kelenjar parotis. Agar droplet tidak bercampur dengan udara dan berpindah ke lingkungan di sekitarnya, maka dibutuhkan isolasi tekanan negatif. Jadi, untuk jawaban yang benar yaitu D. Isolasi tekanan negatif. Selanjutnya soal nomor 4. Posisi yang tepat pada pasien CKB dengan tidak disertai dengan fraktur servikal adalah A. Posisi kepala 45 derajat lebih tinggi daripada leher, B. Posisi kepala 30 derajat lebih tinggi daripada leher,
C. Posisi kepala 20 derajat lebih tinggi daripada leher. D. Posisi kepala 15 derajat lebih tinggi daripada leher. Atau E. Posisi kepala 10 derajat lebih tinggi daripada leher. Dan jawabannya yaitu B. Posisi kepala 30 derajat lebih tinggi daripada leher. Jadi untuk pasien CKB dengan tidak disertai dengan fraktur, sebaiknya diberikan posisi kepala 30 derajat lebih tinggi daripada leher. Selanjutnya soal nomor 5. Berikut ini merupakan komponen dari Apgar skor kecuali A. Warna kulit, B. Nadi, C. Kepekaan refleks, D. Tonus otot, atau E. Berat badan. Sebelum kita menjawab, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam Apgar skor. Dan yang termasuk ke dalam Apgar skor adalah warna kulit, nadi, kepekaan refleks, tonus otot, dan pernapasan. Jadi untuk komponen yang tidak termasuk ke dalam Apgar skor yang benar yaitu E. Berat badan. Berikutnya soal nomor 6. Pada suatu rumah sakit terdapat seorang klien dengan diagnosis depresi berat yang telah mencoba melakukan percobaan bunuh diri dan berkata kepada perawat, "Saya seharusnya mati. Saya selalu gagal. Tidak pernah ada yang baik untuk saya." Apakah respon yang menunjukkan komunikasi terapeutik? A. Merasa seperti ini adalah sebagian dari depresi. B. Kamu sudah merasa gagal untuk berapa lama? C. Anda mempunyai segalanya untuk hidup. D. Kamu tidak boleh mengatakan seperti itu. Atau E. Mengapa Anda melihat diri Anda sebagai suatu kegagalan? Untuk menanggapi perasaan yang diungkapkan oleh klien adalah teknik komunikasi. Teknik komunikasi terapeutik yang paling efektif dan pilihan yang benar adalah contoh pernyataan ulangan. Pilihan yang tersisa memblokir komunikasi karena meminimalkan perasaan klien dan tidak memfasilitasi eksplorasi perasaan yang diungkapkan klien. Selain itu, penggunaan kata mengapa adalah non-terapeutik. Jadi untuk menanggapi perasaan klien yang diungkapkan, teknik terapeutik yang benar yaitu B. Memberikan contoh pernyataan ulangan. Kamu sudah merasa gagal untuk berapa lama? Berikutnya soal nomor 7. Seorang pasien perempuan berumur 55 tahun dibawa ke poliklinik dengan keluhan nyeri kedua lutut yang dialami sejak 5 bulan terakhir, terutama saat beraktivitas dan sulit berdiri dari posisi jongkok. Bengkak dan kemerahan pada kedua lutut, nyeri pada jari-jari tangan, nyeri yang dirasakan skala 3. Seorang pasien mengatakan malu dengan kedua lututnya yang bengkak. Pasien tidak percaya diri lagi memakai rok jika bekerja. Pasien adalah seorang public relation di hotel ternama. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Gangguan citra diri. B. Hambatan mobilitas fisik. C. Nyeri akut. D. Nyeri kronis. Atau E. Kecemasan. Dan data yang mendukung klien di sini yaitu klien mengatakan malu dan tidak percaya diri. Jadi untuk jawaban yang tepat yaitu A. Gangguan citra diri. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang laki-laki berusia 15 tahun ditusuk ketika sedang tawuran dan segera dibawa ke IGD rumah sakit terdekat. Tidak didapati benda tertancap pada dada pasien. Namun, tampak gelembung-gelembung udara dari luka sebesar 2 cm pada dada kiri pasien. Pasien tampak pucat dan gelisah.
nadi 110 kali per menit, jumlah pernapasan lebih dari 30 kali per menit, tekanan darah 100 per 60, ada kecurigaan terjadinya open pneumotorak. Sebagai seorang perawat di IGD, prosedur yang akan Anda lakukan untuk menangani kondisi pasien adalah A. Needle thoracostomy, B. Perikardiosintesis, C. Cath-lab, D. balut tekan, atau E. memasang kasa plester 3 sisi. Dan sebagai seorang perawat, hal yang harus dilakukan adalah memasang kasa plester 3 sisi atau 3 set tape dressing. Jadi untuk jawaban yang tepat yaitu E. Selanjutnya soal nomor 9. Perawat pada unit ruang nifas merawat pasien yang baru saja melahirkan dengan riwayat plasenta previa. Manakah risiko yang muncul terkait plasenta previa yang perlu diperhatikan perawat ketika meninjau rencana keperawatan dan mempersiapkan melakukan pengawasan pada pasien? A. Hipertensi kronis, B. Disseminated intravascular coagulation atau kelainan pembekuan darah intravena, C. Perdarahan, D. Gagal ginjal akut, atau E. Infeksi. Pada plasenta previa, plasenta terletak pada segmen bawah uterus. Segmen bawah uterus tidak mempunyai struktur otot yang sama seperti kepunyaan uterus. Dan bagian ini lebih rentan terjadi perdarahan. Jadi untuk jawaban yang tepat yaitu C. Perdarahan. Selanjutnya soal nomor 10. Seorang anak mengalami kekurangan cairan. Data apakah yang ditemukan perawat saat pengkajian dan memutuskan bahwa kondisi anak mengalami peningkatan serta kekurangan cairan teratasi? A. Anak lemah, B. Anak tidak mengeluarkan air mata, C. Berat jenis urin 1030, D. Pengeluaran urin kurang dari 1 ml per kilogram per jam, atau E. CRT kurang dari 2 detik. Dan indikator bahwa kekurangan volume cairan teratasi adalah CRT kurang dari 2 detik, berat jenis urin antara 1002 sampai dengan 1025, pengeluaran urin sekurang-kurangnya 1 ml per kilogram per jam, dan anak dapat mengeluarkan air mata. Jadi untuk jawaban yang tepat yaitu E. CRT kurang dari 2 detik. Selanjutnya soal nomor 11. Penganiayaan dan penelantaran anak umumnya terjadi pada usia A. Remaja, B. Dewasa, C. Batita dan balita, D. Batita atau E. Sekolah. Dan jawaban yang benar yaitu C. Batita dan balita. Selanjutnya soal nomor 12. Persarafan parasimpatik yang tidak sempurna pada bagian usus yang aganglionik mengakibatkan peristaltik abnormal, sehingga terjadi konstipasi dan obstruksi. Hal ini terjadi pada kasus A. Atresia ani, B. Obstruksi usus, C. Kolostomi, D. Gangguan saraf, atau E. Megakolon. Dan kasus yang terjadi yaitu gangguan saraf. D. Jawaban yang benar yaitu D. Gangguan saraf. Selanjutnya soal nomor 13. Dehidrasi ringan ditandai dengan A. Haus, sadar, gelisah, nadi abnormal, dan elastisitas kulit baik. B. Haus, sadar, gelisah, tekanan darah rendah. C. Haus, sadar, pernapasan normal, dan tekanan darah menurun.
D. Haus, sadar, pernapasan cepat, dan tekanan darah normal. Atau E. Haus, sadar, mata cekung, dan nadi lambat. Dan jawaban yang tepat yaitu dehidrasi ringan ditandai dengan B. Haus, sadar, gelisah, dan tekanan darah rendah. Selanjutnya soal nomor 14. Diagnosa keperawatan utama pada anak dengan Hirschsprung adalah A. Kecemasan keluarga berhubungan dengan kurangnya pengetahuan. B. Kurangnya pemenuhan kebutuhan keluarga. C. Gelisah eliminasi BAB berhubungan dengan konstipasi. D. Gelisah berhubungan dengan distensi abdomen. Atau E. Keseimbangan cairan berlebihan berhubungan dengan konstipasi. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih penyakit Hirschsprung. Penyakit Hirschsprung ini mengenai sel-sel saraf yang hilang pada otot sebagian atau keseluruhan usus besar atau kolon. Hadir pada saat lahir, kondisi ini menyebabkan kesulitan melewatkan tinja. Gejala utamanya yaitu bayi baru lahir tidak buang air besar dalam waktu 48 jam setelah lahir. Gejala lainnya yaitu perut bengkak dan muntah. Ini terjadi karena B. Kurangnya pemenuhan kebutuhan keluarga. Berikutnya soal nomor 15. Langkah pertama yang dilakukan untuk mencegah kematian pada saat terjadinya bencana adalah A. Mengadakan pelatihan penyelamatan masyarakat. B. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat. C. Meningkatkan sistem komunikasi. D. Mengerahkan segala bantuan dan menyiapkan SAR. Atau E. Menyediakan alat-alat dan obat-obatan yang diperlukan. Dan jawaban yang tepat yaitu A. Mengadakan pelatihan penyelamatan masyarakat. Selanjutnya soal nomor 16. Peran perawat kesehatan sebagai pembaharu adalah A. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas. B. Memonitoring seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat setempat. C. Terjadi perubahan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. D. Memberi contoh yang baik kepada individu. Atau E. Memberikan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Dan jawaban yang benar yaitu B. Memonitoring seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat setempat. Berikutnya soal nomor 17. Sebelum memberikan asuhan keperawatan pada masyarakat, maka seorang perawat harus mengkaji data terlebih dahulu. Data umum yang perlu dikaji adalah A. Kultur masyarakat. B. Kesehatan masyarakat. C. Lokasi daerah binaan dan pola demografi masyarakat. D. Kesehatan lingkungan. Atau E. Jumlah posyandu di masyarakat. Dan data umum yang perlu dikaji yaitu B. Kesehatan masyarakat. Masuk ke nomor 18. Dalam menyusun diagnosis keperawatan keluarga harus berdasarkan kepada beberapa kriteria lain adalah sifat masalah. Di bawah ini termasuk sifat masalah adalah A. Ancaman kesehatan. B. Kemungkinan dapat dirubah. C. Potensi masalah dapat dicegah. D. Masalah yang menonjol. Atau E. Beratnya masalah yang akan timbul. Dan yang termasuk sifat masalah yaitu A. Ancaman kesehatan. Selanjutnya soal nomor 19. Di bawah ini yang tidak termasuk persiapan asuhan keperawatan kepada keluarga adalah A. Menetapkan keluarga sasaran yang akan dikunjungi. B. Menentukan kasus-kasus yang perlu ditindaklanjuti. C. Menetapkan jadwal kunjungan. D. Membuat kesepakatan dengan keluarga tentang waktu kunjungan. Atau E.
Selama memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga, perawat harus bersikap sopan dan memperhatikan situasi. Dan jawaban yang tepat yaitu E. Selama memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga, perawat harus bersikap sopan dan memperhatikan situasi. Berikutnya soal nomor 20. Halusinasi merupakan gangguan persepsi. Bila individu mendengarkan sesuatu yang dibisikkan oleh orang lain, hal ini termasuk halusinasi. A. Akustik, B. Visual, C. Olfaktori, D. Gustatorik, atau E. Taktil. Jadi, jika individu mendengarkan sesuatu yang dibisikkan oleh orang lain, termasuk ke dalam halusinasi. A. Akustik. Selanjutnya soal nomor 21. Mekanisme coping yang mendukung fungsi integrasi pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan adalah A. Mekanisme coping adaptif, B. Mekanisme coping non-adaptif, C. Mekanisme coping maladaptif, D. Mekanisme coping non-konstruktif, atau E. Mekanisme coping negatif. Dan jawaban yang benar yaitu mekanisme coping adaptif. Selanjutnya soal nomor 22. Orang tua yang berperilaku seperti anak-anak mundur ke perkembangan yang telah lalu. Coping mekanisme ini disebut A. Denial, B. Proyeksi, C. Regresi, D. Substitusi, atau E. Kompensasi. Dan jawaban yang benar yaitu C. Regresi, di mana regresi yaitu menghadapi stres dengan perilaku, perasaan, dan cara berpikir mundur kembali ke ciri tahap perkembangan sebelumnya. Selanjutnya soal nomor 23. Reaksi fisik yang terjadi yaitu lemah, letih, mual, diare, gangguan pernafasan, dan gelisah. Hal tersebut pada klien kehilangan fase A. Denial, B. Anger, C. Bargaining, D. Depresi, atau E. Adaptance. Dan jawabannya yaitu D. Depresi. Selanjutnya soal nomor 24. Asuhan keperawatan yang diberikan kepada ibu hamil yang mengalami mual dan muntah pada kehamilan trimester 1 antara lain A. Memberikan diet TKTP, B. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari, C. Mengatur posisi tidur, kepala lebih rendah daripada kaki, D. Memberikan makanan porsi kecil tetapi sering, atau E. Menganjurkan untuk mengganti kalori yang hilang dengan minum susu. Dan jawaban yang tepat yaitu B. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari. Selanjutnya soal nomor 25. Masalah keperawatan yang timbul pada ibu bersalin kala 1 adalah A. Gangguan rasa nyaman nyeri sehubungan dengan adanya his persalinan, B. Gangguan pemenuhan nutrisi, C. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, D. Keterbatasan aktivitas sehubungan dengan adanya kelemahan fisik, atau E. Kurangnya pengetahuan ibu terhadap proses persalinan. Dan jawaban yang tepat yaitu E. Kurangnya pengetahuan ibu terhadap proses persalinan. Berikutnya soal nomor 26. Salah satu tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan pada ibu bersalin untuk mencegah terjadi pendarahan postpartum adalah A. Memberikan obat-obatan anti perdarahan, B. Mempersiapkan untuk pemberian transfusi darah, C. Mengukur tekanan darah dan nadi setiap 15 menit,
D. Melakukan observasi perdarahan yang keluar pervaginaan. Atau E. Memberikan tablet besi. Dan jawaban yang benar yaitu A. Memberikan obat-obatan anti perdarahan. Berikutnya soal nomor 27. Dalam pengkajian Apgar bayi baru lahir, maka hal yang dinilai adalah A. Warna kulit, denyut jantung, gerakan, dan refleks. B. Warna kulit, denyut jantung, berat janin, dan aktivitas. C. Warna kulit, denyut jantung, refleks, aktivitas, dan pernapasan. D. Warna kulit, tangis bayi, denyut jantung, dan refleks. Atau E. Tangis bagi refleks, anggota tubuh, berat, dan tinggi jenis. Dan jawaban yang tepat yaitu D. Warna kulit, tangis bayi, denyut jantung, dan refleks. Berikutnya soal nomor 28. Asuhan keperawatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hipotermia adalah A. Meletakkan bayi suhu ruangan yang cukup dingin dengan lampu 100 watt. B. Berikan oksigen sampai bayi menangis. C. Siapkan ruangan yang cukup terbuka agar mendapatkan cukup udara segar. D. Suhu ruangan cukup hangat 30 derajat Celcius, misalnya dengan lampu petromak. Atau E. Tutup bayi dengan selimut tebal secara berlapis-lapis. Dan jawaban yang tepat yaitu C. Siapkan ruangan yang cukup terbuka agar mendapatkan cukup udara segar. Selanjutnya soal nomor 29. Untuk memperluas jalan lahir dengan episiotomi, saat yang tepat untuk melakukannya adalah A. Di luar his. B. Kepala dengan membuka pintu. C. Perineum menonjol dan semakin menipis. D. Putaran paksi dalam. Atau E. Putaran paksi luar. Dan saat yang tepat untuk melakukannya yaitu A. Di luar his. Selanjutnya soal yang terakhir, soal nomor 30. Pada akseptor KB baru yang menggunakan pil dan didapatkan keluhan pusing dan mual, asuhan keperawatan yang diberikan adalah A. Menganjurkan agar menghentikan pil yang digunakan. B. Menganjurkan minum pil pada malam hari, dan bila keluhan sangat mengganggu, anjurkan agar ganti alat kontrasepsi non-hormonal. C. Memberikan makanan dalam porsi kecil tetapi sering. D. Berikan penjelasan pada ibu bahwa itu hal biasa. Atau E. Berikan obat analgetik dan emetik. Dan jawaban yang tepat yaitu B. Menganjurkan minum obat pil pada malam hari, dan bila keluhan sangat mengganggu, anjurkan agar ganti alat kontrasepsi non-hormonal.